Halo, perkenalkan nama saya Zruna Busmiring dari Pendidikan Fisika C 2020 dengan NIM 4203-121049, mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus Pengampu Sabana SPD MSI. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan CPR dan CPR saya. Laporan CPR, identitas buku utama. Buku utama yang saya gunakan yang berjudul Manajemen Pendidikan edisi 1, penulis Dr. Haji Anwar Sewa, MAG, penerbit Wineka Media, kota terbit Malang, tahun terbit 2015, ISBN 9786092399499. Identitas buku pembanding. Buku pembanding yang saya gunakan di sini berjudul Dasar-dasar Manajemen Pendidikan edisi 1, penulis Dr. Randus Haji Suhadi Winoto, BA MPD, kota terbit Yogyakarta, tahun 2020, ISBN 97862371770. Adapun pembahasan buku dalam bab 1 merupakan manajemen pendidikan adalah suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Bab kedua mengenai manajemen berbasis sekolah. Manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah yang terdiri dari efektivitas, kualitas ataupun mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan, serta akses pendidikan yang pada ujungnya adalah peningkatan mutu. Bab yang ketiga mengenai keefektivitasan sekolah. Keefektivitasan sekolah ini merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan mutu pendidikan pada level nasional, regional, maupun sekolah. Peningkatan mutu sekolah dapat dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan mutu pendidikan juga. Bab 4, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik dan tepat harus memahami karakteristik pribadi kebawahannya. Karakter ini mempunyai ciri khusus, sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang memahami seseorang dengan orang lain. Bab 5, budaya organisasi, merupakan proses sosialisasi anggota organisasi untuk mengembangkan persepsi, nilai, dan keyakinan terhadap organisasi berdasarkan spirit dan keyakinan tertentu yang dianut oleh organisasi tersebut. Bab 6, mengenai motivasi. Di sini motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan semangat, keinginan atau dorongan, dan reaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bab 7, kepuasan kerja sebagai kondisi yang dirasakan pegawai baik secara positif maupun negatif mengenai pekerjaan yang dihasilkan dari penilaian terhadap suatu pekerjaan, pembayaran maupun promosi. Bab 8, kinerja dapat dikatakan sebagai perilaku atau aktivitas seseorang dalam melakukan tugas atau tanggung jawab sebagai anggota organisasi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut. Kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama dilihat dari aspek tampilan buku. Buku yang direview memiliki tampilan yang menarik. Pada sampul buku terdapat gambar tangan yang sedang menulis di sebuah kertas yang identik dengan manajemen pendidikan. Namun untuk warna sampul terlihat kurang menarik karena menggunakan warna yang terang dan gelap sehingga memberikan kesan yang tidak senada. Yang kedua dilihat dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis termasuk penggunaan font. Pada buku ini setiap poin dan subbab dituliskan dengan baik sehingga pembaca tidak merasa bingung untuk membedakan antara subbab yang satu dengan subbab lainnya. Yang ketiga dilihat dari aspek isi buku. Buku tersebut menjelaskan secara rinci dan luas tentang manajemen pendidikan. Di setiap bab dicantumkan kesimpulan sehingga pembaca langsung paham garis besar isi bab tersebut. Terdapat juga penjelasan menggunakan tabel yang lebih mudah dipahami tanpa menggunakan paragraf.
Yang keempat, dilihat dari aspek tata bahasa. Buku yang direview banyak menggunakan pendapat para ahli dan bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca, sehingga memperoleh banyak informasi ketika membaca buku tersebut. Kesimpulan, manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya guna tercapainya tujuan dalam konteks sosial tersebut. Ini berarti bahwa bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain. Laporan CGR, identitas jurnal. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada MTSN Kota Lok Semawe. Nama jurnal, Jurnal Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syekh Kuala. Penulis Siti Aminah Murniati, AR, dan Nasir Usman. Penerbit Universitas Syekh Kuala. Kota terbit Banda Aceh, tahun terbit 2015. Volume strip halaman 3 strip 11. Metode penelitian dalam jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini mempunyai ciri-ciri setting yang aktual. Peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian. Data bersifat deskriptif, menitik beratkan pada proses analisis data bersifat induktif, dan pemaknaan setiap kejadian dengan pemerhatian yang esensial. Pembahasan isi jurnal. Program kerja kepala madrasah ini dapat dilihat dari kurikulum dan pengajaran, tenaga kependidikan, peserta didik, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta layanan khusus. Strategi penerapan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, tahapan sosialisasi, perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, identifikasi tantangan nyata sekolah, sasaran, strip tujuan institusional, fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Kendala yang dihadapi kepala madrasah. Yang pertama, kendala dalam pelaksanaan MBS yang ditinjau dari sisi kemandirian sekolah. Yang kedua, kendala pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang ditinjau dari sisi pengambilan keputusan partisipatif. Yang ketiga, kendala pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang ditinjau dari sisi transparansi manajemen. Adapun kelebihan dan kekurangan yang jurnal saya review ini. Yang pertama, kelebihan. Jurnal yang saya review sangat relevan karena terdapat penjelasan yang cukup tentang materi dan pemahaman implementasi manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan pembahasan materi juga sangat singkat, jelas, dan padat. Dari aspek tata letak dan pembagian materi yang sangat bagus, sehingga pembaca lebih mudah mencari hal yang inginnya bahas. Yang ketiga, dari aspek tata bahasa jurnal yang saya review, ini menggunakan tata bahasa yang baku dan mudah dipahami, dan penjelasan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Kekurangan jurnal, menurut saya tidak terdapat kekurangan dalam jurnal tersebut, karena materi yang disampaikan sangat lengkap, pembahasan yang dijelaskan sesuai dengan hasil penelitian, metode penelitian juga dijelaskan dengan baik, serta kesimpulan dan saran untuk manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kesimpulan dalam CGR ini ialah peningkatan kinerja kepemimpinan kepala sekolah dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi manajerial dengan mempelajari sumber kegagalan dari program-program sebelumnya, sehingga tidak mengulangi peristiwa yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, kepala sekolah dapat melakukan studi perbandingan antara
masing-masing sekolah dengan satu pendidikan yang sama menyangkut dengan gaya kepemimpinan dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini. Laporan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton saya.